Oke, Oke, selamat oke. siang teman-teman. Em, Kali ini saya akan coba bahas ya mengenai flow regression test. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai flow-nya functional test, kita coba ulik sedikit ya mengenai flow regression test beserta penjelasan ya. Penjelasan apa itu regression test, kemudian juga siapa saja yang terlibat, em, terus juga apa saja manfaatnya serta terakhir nanti ada terkait flow dari regression test itu sendiri. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, oke, ya apa sih regression test itu? Gitu ya. Nah, di sini eh, regression testing adalah jenis pengujian yang dilakukan setelah ada perubahan pada aplikasi ya atau web gitu ya. Entah itu nambah fitur baru, perbaikan bug atau update sistem. Nah, buat memastikan bahwa fitur-fitur lama yang sebelumnya udah berfungsi dengan baik tetap berjalan normal dan nggak ikut rusak gara-gara perubahan tadi gitu. Nah, mungkin kalau diibaratin ya regression test itu kayak kita ambil contoh mau servis motor gitu ya. Kita mau servis motor gitu ya, mesinnya biasanya kita bersihin gitu ya. Kemudian juga eh, ganti oli, terus juga mungkin kalau untuk motor matic juga ada perbaikan di bagian CVT-nya gitu ya kadang karena biar bawanya enak. Terus pas udah selesai ya pas udah selesai servis semua, ternyata motor kita malah nggak bisa. Apapun perubahannya, apapun yang diubah atau yang dibuat, yang diimprove gitu ya. Nah, kita perlu memastikan berfungsi dengan baik gitu ya, termasuk di motor tadi gitu. Siapa tahu gitu ya yang diganti apanya tapi ternyata berdampak pada hal lain gitu. Nah, terus kenapa perlu regression testing gitu ya? Nah, em, jadi ketika developer menambahkan fitur baru ya atau memperbaiki bug di satu bagian pada aplikasi, bisa aja gitu ya, bisa aja tanpa sengaja itu mempengaruhi bagian lain yang sebelumnya itu sudah benar gitu ya, sudah baik-baik saja. Nah, apalagi kalau aplikasinya tuh sudah apa ya, sudah banyak fiturnya, sudah kompleks gitu. Kita ambil contoh sederhananya pada aplikasi, misalnya dari sisi developer itu ada perbaikan tampilan checkout gitu ya, biar lebih simple gitu. Nah, tapi ternyata tiba-tiba halaman pada pembayarannya justru error. Nah, justru ini ya harusnya dicegah saat regression testing gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai manfaat regression test itu sendiri. Nah, di sini saya tulis ada empat. Yang pertama itu adalah memastikan fitur lama tetap jalan normal. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tiap kali ada update aplikasi gitu ya, entah itu nambah fitur baru, perbaikan bug, atau perubahan tampilan. Nah, itu selalu ada risiko bagian lain yang sebelumnya aman-aman aja bisa ikut kena efeknya. Nah, regression test itu tugasnya buat ngecek ulang fitur-fitur lama kayak login, kemudian check out, terus juga upload foto sampai notifikasi itu buat mastiin semuanya masih jalan normal kayak sebelumnya gitu. Nah, kalau nggak dicek, bisa aja tiba-tiba fitur register jadi error cuma gara-gara kemarin developer nambahin validasi di halaman profil misalnya. Jadinya ya gawat lah ya kalau kita sampai kelolosan ke production terkait fitur lama yang kena dampaknya. Terus kemudian manfaat yang kedua adalah cegah bug senggolan ya, cegah bug senggolan setelah ada update. Nah, perubahan kecil di aplikasi kadang bisa nyenggol di bagian lain tanpa disadari si developernya itu sendiri gitu. Contoh misalnya tadi ya Dev lagi benerin fitur A gitu. Terus secara nggak sengaja eh, malah langsung bikin fitur yang B
jadi error gitu. Nah, regression test ini di sini fungsinya kayak bodyguard gitu ya, bodyguard fitur yang lama. Dia bakal pastiin semua fungsi yang sebelumnya udah beres, jadi nggak tiba-tiba error karena update terbaru. Nah, dengan gitu apa bug-bug yang nggak kelihatan itu bisa ketahuan lebih awal sebelum dilempar ke user. Terus kemudian yang ketiga itu ada hemat waktu dan biaya ya. Nah, kalau bugnya ketahuan ya setelah rilis production, tentu efeknya bakal lebih panjang gitu ya. User bakal komplain, kemudian juga tim CS juga bakal kelabakan karena banyak user yang komplain. Kemudian juga developer juga harus buru-buru bikin hotfix gitu ya. Terus kemudian juga QA juga mesti testing dadakan gitu ya. Nah, pokoknya chaos lah, repot. Nah, maka dari itu regression test itu bersifat investasi kecil gitu ya, katakanlah seperti itu, buat ngecek lebih awal agar potensi bug ketangkep di internal lebih dulu gitu. Nah, tentunya ini lebih hemat waktu buat tim, kemudian juga lebih murah karena nggak perlu biaya kerugian karena user kecewa, dan juga tentunya aplikasi juga tetap aman secara kualitasnya. Terus yang terakhir, yang keempat itu adalah meningkatkan kualitas aplikasi. Nah, karena eh, kenapa bisa dibilang regression itu bisa manfaatnya bisa meningkatkan kualitas aplikasi? Eh, karena setiap update selalu diiringi regression test, aplikasi tentu bakal jadi lebih stabil gitu ya, lebih stabil dan minim bug. Nah, itu pun jadi lebih nyaman ya karena jarang ketemu error mendadak saat pakai fitur yang udah sering dipakai. Nah, aplikasi tentunya jadi lebih stabil dan jarang error itu bikin apa ya, bikin produk kita itu dipercaya lah oleh user ya. Bahkan bisa ningkatin juga rating di apa di Play Store atau di App Store-nya. Jadi secara nggak langsung regression test ini berdampak ke kualitas produk dan kepuasan user itu juga. Oke, selanjutnya lalu siapa aja sih yang terlibat dalam flow regression test? Nah, di sini ada empat ya, ada empat tim. Yang pertama itu ada QA manual tentunya. Di sini QA manual tanggung jawabnya adalah menjalankan regression test secara manual, update test case, kemudian cek fitur lama tetap stabil gitu ya. Nah, di sini jalankan regress test manual itu teman-teman QA manual ya mengeksekusi case satu persatu untuk memastikan semuanya itu berjalan lancar. Nah, tentunya dari teman-teman QA manual juga harus melakukan pengujian pada berbagai kondisi seperti apa device yang berbeda, kemudian juga koneksi yang lambat, edge case dan lain-lain. Terus selanjutnya dari developer ya, dari developer perannya itu adalah menjelaskan perubahan ke QA ya, apa saja sih perubahannya ya, fitur-fiturnya itu apa saja, kemudian juga dampaknya kira-kira kemana saja. Terus juga dari mereka harus melakukan unit test dan juga perbaiki bug dari regression test yang ditemukan oleh teman-teman QA. Terus yang ketiga dari PM atau Product Manager. Nah, di sini tanggung jawab mereka tentunya adalah memberikan konteks fitur dan review hasil regression. Nah, di sini artinya teman-teman product manager itu harus menjelaskan baik secara lisan atau maupun tercatat ya mengenai tujuan dari pembuatan fitur baru atau perubahannya itu. Misalnya fitur ini tuh dibuat biar user check out lebih cepat loh gitu. Atau mungkin eh, kemudian juga dari teman-teman produk juga perlu menjelaskan dengan adanya fitur ini bagian mana aja nih yang terdampak. Nah, itu mungkin harus dipikirkan juga sebelumnya. Kemudian tak lupa juga infokan prioritas skenario pengujian. Contohnya, pastikan banget flow pembayaran nggak rusak ya, karena ini sensitif. Jadi teman-teman QA dan developer juga jadi lebih hati-hati di bagian fitur tersebut. Terus terakhir itu ada QA automation. Di sini tanggung jawabnya adalah memberikan konteks fitur, ya, tentukan skenario prioritas dan review hasil regression. Nah, karena key automation dan manual itu kerja bareng, gitu ya, jadi harusnya dari mereka itu harus kasih tahu fitur atau skenario mana aja nih yang udah di cover sama automation script gitu ya. Jelaskan juga dari sisi automation fitur baru yang mungkin belum sempat ditulis scriptnya, jadi bisa dilanjut dites secara regression oleh tim manual.
gitu. QA automation itu menentukan test case mana aja yang paling penting untuk dijalankan secara otomatis ya. Nah, kalau perlu buat daftar prioritinya, misalnya untuk fitur login, kemudian check out, pembayaran itu masuk ke priority high gitu ya. Jadi harus dibuat dulu nih scriptnya. Terus kemudian untuk profile atau notifikasi masuk ke priority medium. Kemudian untuk UI minor atau animasi itu masuk ke dalam priority low. Jadi teman-teman dari automation itu tahu mana sih yang perlu dibuatkan skripnya terlebih dahulu untuk di regression. Itu terkait siapa aja yang terlibat ya. Terus, nah ini kita bahas terkait best practice dari regression itu sendiri. Di sini kurang lebih ada 7 ya, ada 7 best practice terkait regression. Yang pertama itu adalah pahami skop perubahan. Itu ya, tujuannya adalah untuk fokus ke area terdampak. Di mana tentunya QA itu harus tahu ya perubahan fitur atau eh, perubahan flow ya yang terjadi dan sejauh mana dampaknya gitu. Dan kita harus fokus ke area terdampak ya. Tujuannya adalah fokus ke area terdampak di mana kita harus prioritaskan testing ke fitur yang kemungkinan ikut berpengaruh gitu. Terus kita juga bisa gunakan automation ya untuk tes berulang sehingga bisa lebih efisiensi. Testing bisa jadi lebih cepat juga. Kemudian juga em, di sini best practice selanjutnya adalah prioritaskan test case yang kritikal. Tujuannya adalah tentu untuk hemat waktu ya. Hemat waktu, hasil juga lebih efektif gitu. Terus yang ketiga, gunakan automation untuk tes berulang. Untuk tes berulang sehingga bisa lebih efisien dan testing juga jadi lebih cepat. Nah, yang keempat ini adalah update test case regression secara rutin. Ya, tujuannya tentu agar tes bisa lebih relevan dengan kondisi aplikasi saat ini. Nah, yang kelima itu adalah jalankan di environment stabil ya. Tujuannya agar hasil jauh lebih akurat karena tentunya environment yang sama persis itu misalnya di staging akan kurang lebih relevan dengan yang di production gitu ya. Jadi nggak terlalu beda jauh gitu dengan hasil yang di production nantinya. Kemudian dokumentasi hasil testing. Nah, di sini tentu tujuannya adalah transparansi ya dan review bersama tim. Nah, artinya kita perlu mencatat seluruh hasil pengujian, baik yang pas maupun yang fail, lengkap dengan bukti seperti screenshot, video, atau log errornya. Nah, eh, di mana semua anggota QA tentunya QA, Dev, PM ya tahu status pengujian dan bisa lihat secara jelas apa sih yang udah diuji dan seperti apa hasilnya. Terus terakhir adalah komunikasi antar tim yang baik. Dengan komunikasi antar tim yang baik tentunya kita bisa berkolaborasi dengan lancar dan hasil testingnya pun jauh lebih mendalam. Itu tadi terkait best practice dari regression test. Nah, yang terakhir kita bisa langsung masuk mengenai flow dari regression test itu sendiri. Masuk. Regression. Nah,
Iya, iya. Hmm. Nah, ini terkait apa flow mengenai regression test. Di sini ada 4 tim yang terlibat ya, sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Di sini ada QA automation, kemudian juga ada QA manual, PM ya, product manager, kemudian juga ada developer. Nah, di sini tahapan pertama itu dimulai dari teman-teman QA automation ya, di mana teman-teman QA automation akan running regressionnya ya secara automate. Setelah dalam tahap running, tentunya masuk ke tahap apakah dalam running tersebut ditemukan bug, gitu ya. Jika tidak ditemukan, maka teman-teman dari automation akan update hasil regressionnya itu. Nah, jika ditemukan bug, nah maka di sini teman-teman automation akan menginfokan ke teman-teman QA manual untuk dibuatkan tiket bug regress, di mana pada eh, nantinya teman-teman QA manual akan memasukkan gitu ya aktualnya apa, ekspektasinya seperti apa, dan juga gambar dari temuannya itu seperti apa. Nah, di sini teman manual akan memvalidasi apakah ini valid bug gitu ya, atau justru ini sebenarnya em, sudah ditemukan sebelumnya gitu. Nah, jika tidak valid, maka di sini teman-teman dari QA manual akan memperbarui test case regressionnya, baru test case regressionnya, kemudian juga dari teman-teman automation juga akan monitoring tracker automationnya, akan mengupdate di situ reportnya, dan juga akan rerun regression dan kemudian update hasil regressionnya. Itu tadi kalau misalnya bugnya tidak valid. Nah, jika bug yang ditemukan itu adalah valid, maka teman-teman QA manual harus menginfokan ke tim produk gitu ya untuk meminta priority gitu ya. Dari teman-teman produk nantinya akan memberikan priority terhadap bug yang ditemukan. Nah, apakah bug yang ditemukan itu bersifat high atau kritikal gitu ya? Jika tidak gitu ya, atau termasuk ke dalam bagian bug minor atau low priority, maka teman-teman produk itu akan memasukkannya ke dalam backlog. Artinya bug ini nantinya akan di fixing dan dimasukkan ke dalam next sprint gitu ya untuk dilakukan fixing di sprint depan. Nah, jika bersifat high dan critical ya, bug yang ditemukan tadi, maka di sini teman-teman produk juga akan menginfokan kembali ke teman-teman developer untuk dianalisis bugnya. Nah, dari sini teman-teman developer akan menganalisis bugnya, kemudian juga selanjutnya tentu akan ada perbaikan terkait bug yang ditemukan. Jika sudah diperbaiki atau sudah di-fixing, maka di sini teman-teman developer harus menginfokan ke teman-teman QA manual bahwa bug yang telah ditemukan itu sudah di-fixing. Tentunya tahapan selanjutnya adalah QA manual akan melakukan retest ulang hasil perbaikan bug yang sudah di fixing oleh developer. Di sini dicek sama teman-teman manual terkait bug yang ditemukan, apakah sudah sesuai gitu ya. Nah, kalau misalnya belum, ternyata masih ada temuan atau masih ada error di halaman yang sama, tentu di sini akan diinfokan kembali ke developer untuk dilakukan perbaikan bug ulang. Nah, jika sudah sesuai, maka dari sini teman-teman QA akan menginfokan ke automation bahwa bugnya sudah sesuai dan bisa di rerun regression gitu ya, bisa diulang lagi untuk ngerunning regressionnya. Nah, jika sudah di rerun regression, maka di sini teman-teman QA automation akan update hasil regressionnya. Gitu ya, tadi apa saja temuannya, kemudian juga temuan apa saja yang sudah di fixing nanti akan ada di update hasil regression ini. Nah, itu tahapan terakhirnya. Mungkin itu saja sih mengenai penjelasan terkait regression test dan juga flow regression test secara best practice-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.